Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Topani. Untuk kali ini saya mencoba membuatkan tutorial penggunaan aplikasi e-kinerja BKN khusus untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Jadi silakan ditonton sampai habis. Baik. Pertama-tama masuk ke browser masing-masing, ketikkan kinerja.bkn.go.id. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik tombol login. Lalu masukkan username-nya itu NIP Bapak Ibu. Dan passwordnya adalah password dari MySAPK. Lalu silakan klik sign in. Oke. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Pertama-tama yang harus Bapak Ibu lakukan, klik di menu profil. Di sini ada, Bapak Ibu lihat, ada menu data pribadi, data atasan, list pegawai 1 unit kerja, list pegawai bawahan, dan klaim pimpinan unit kerja. Pastikan data di sini sudah benar. Lalu pastikan data di sini juga sudah benar. Kalau misalnya salah, biasanya kejadian ini. Banyak pertanyaan yang ke saya, Pak, atasan saya nggak muncul nih, Pak. Nah, kalau guru, atasannya yaitu kepala sekolah. Sedangkan kalau kepala sekolah, atasannya kepala dinas pendidikan. Kalau di SMA itu atasannya biasanya Capdin. Oke. Nah, kalau untuk SD, kalau misalnya di sini tidak muncul, silakan Bapak klik sinkron CSN. Kalau tidak muncul, silakan Bapak Ibu klik edit profil di sini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ketik unit kerjanya masing-masing. Terus jabatannya misalnya tidak sesuai, bisa Bapak Ibu ganti. Kalau golongan ruang juga bisa Bapak Ibu ganti. Khusus untuk yang P3K, silakan Bapak Ibu P3K klik di sini, nanti akan muncul yang atas itu khusus untuk PNS, yang di bawah khusus P3K. Nah, kalau P3K guru biasanya pilih yang P3K golongan 9. Oke, lalu klik OK. Khusus untuk kepala sekolah, silakan Bapak Ibu setelah kita edit profil, masuk ke menu klaim pimpinan unit kerja. Pastikan tombol yang ada di sini berwarna kuning seperti ini, bukannya hijau seperti ini. Nah, kalau posisinya tombol ini warna hijau, berarti Bapak Ibu belum klaim. Nah, jadi Bapak Ibu kepala sekolah silakan klik klaim pimpinan unit kerja. Nah, setelah Bapak Ibu klik klaim pimpinan unit kerja, cek masuk ke menu data atasan. Nah, pastikan nama atasan kita muncul, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya. Nah, setelah kita pastikan nama atasan kita muncul, data atasan kita muncul, lalu coba cek lagi di list pegawai 1 unit kerja, apakah nama kita dan guru-guru di sekolah kita ini sudah muncul. Nah, kalau belum muncul, misalnya nanti ada 10 guru di sekolah tersebut, kalau cuma muncul seperti ini, ada 4 guru, berarti artinya guru yang belum ada namanya di sini, ini belum membuat e-kinerja. Jadi, tolong diingatkan ke teman-teman di sekolahnya. Sebagai kepala sekolah, kita harus mengingatkan guru-guru di sekolahnya untuk segera membuat atau segera login aplikasi e-kinerja, karena e-kinerja ini wajib, sudah ada suratnya dari BKN bahwa mulai dari tahun 2023 untuk kenaikan pangkat naik gaji berkala wajib melampirkan SKP. Dan untuk tahun depan, misalnya Bapak Ibu mau naik pangkat atau gaji berkala, wajib melampirkan SKP 2023 dari aplikasi e-kinerja. Jadi tidak lagi diterima SKP dari manual,
seperti tahun-tahun lalu. Oke, setelah kita pastikan data kita benar, data kita sesuai, jadi Bapak Ibu silakan masuk ke menu SKP. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi kalau saya membagi SKP itu menjadi dua bagian. Yang pertama, rumah SKP, saya biasanya menyebutkan rumah SKP, wadahnya. Yang kedua yaitu isi SKP. Nah, rumah SKP ini kita kerjakannya sekali dalam setahun. Kecuali kita mutasi. Nah, kalau mutasi, setiap misalnya kita dalam setahun itu ada 2 kali mutasi, berarti kita membuat 2 kali rumah SKP. Oke, cara membuat rumah SKP yaitu kita klik tombol tambah periode SKP. Lalu kita pilih periode awalnya itu, klik di sini 1 Januari 2023. Pilih 1 Januari 2023. Periode akhirnya kita pilih 31 Desember 2023. Abaikan hari libur. Abaikan hari libur, walaupun tanggal 1 tanggal merah, tetap kita pilih tanggal 1. Oke, sekali lagi periode awal 1 Januari, periode akhirnya 31 Desember 2023. Lalu pendekatannya kita pilih kuantitatif. Baik, lalu klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Periodenya 1 Januari sampai 31 Desember, pendekatannya kuantitatif, unit kerjanya SD 2 Panga, status SKP-nya masih draft, karena belum kita buat apa-apa. Setelah tampilan seperti ini, kita lanjut ke detail SKP. Kita lanjut ke detail SKP. Silakan Bapak Ibu lihat. Pastikan nama kita sini sudah tertera sebagai pegawai yang dinilai, dan pejabat penilai kinerja ini yaitu atasan kita. Ya. Selanjutnya kita harus menambahkan rencana hasil kerja. Caranya kita klik tambah RAK, pilih klasifikasi RAK-nya organisasi, pilih unit kerjanya SD Negeri 2 Panga kalau di sini. Jenis RAK-nya, nah ini tolong diperhatikan, untuk kepala sekolah dia harus membuat 2 jenis RAK. Yang pertama jenis RAK utama, beliau sebagai kepala sebagai guru, dan RAK yang kedua yaitu RAK tambahan, beliau sebagai kepala sekolah. Jadi yang pertama kita pilih yang utama dulu, tugasnya sebagai seorang guru. Nah, di sini Bapak Ibu silakan tulis terlaksananya program kegiatan pendidikan sekolah dasar khusus untuk SD. Jadi karena ini SD, Bapak Ibu silakan tulisnya sekolah dasar. Kalau untuk TK, tulis di sini terlaksananya program kegiatan pendidikan anak usia dini. Kalau untuk SMP silakan tulis sekolah menengah pertama. Penugasannya kita tulis dari Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya. Oke. Selanjutnya klik OK. Sudah terbentuk RAK utamanya. Selanjutnya kita tambahkan lagi RAK. Pilih sama seperti yang tadi, klasifikasinya organisasi, unit kerjanya sama, jenis RAK-nya sekarang kita klik yang tambahan. Tadi udah utama, sekarang fungsi Bapak Ibu sebagai kepala sekolahnya.
Bapak Ibu silakan ketik meningkatnya capaian standar pelayanan minimal atau dalam kurung SPM bidang pendidikan pada SD Negeri 2 Pengah. Penugasannya sama seperti tadi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Jaya. Lalu klik OK. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di sini sudah terbentuk RAK utama dan RAK tambahan. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan kita tambahkan indikatornya di masing-masing RAK. Untuk yang pertama, untuk RAK utamanya kita klik di sini, tambah indikator. Persentase pengelolaan standar isi SKL, standar proses dan standar penilaian pada 8 standar nasional pendidikan. Targetnya kita tulis 100%, perspektifnya penguatan internal. Lalu kita klik OK. Oke. Selanjutnya untuk yang RAK tambahan, kita tambah lagi indikatornya. Persentase terlaksananya tugas kepemimpinan daring manajerial sekolah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Targetnya 100%, perspektifnya sama, penguatan internal. Lalu klik OK. Nah, tolong diingat, setiap RAK, ini kan sudah ada satu RAK dan satu indikator. RAK tambahan, satu RAK, dan satu indikator. Nah, setiap satu RAK, kita wajib menambahkan satu lagi indikator, yaitu indikator waktu. Jadi Bapak Ibu silakan ditambahkan lagi klik tambah indikator. Kita tuliskan di sini waktu pelaksanaan. Targetnya 12 bulan. Perspektifnya sama seperti yang tadi, penguatan internal, lalu klik OK. Nah, jadi akan seperti ini. Dalam satu RAK ada dua indikator. Indikator kualitas yang pertama dan indikator waktu. Nah, di bawah kita tambahkan juga indikator waktu. Sama seperti tadi, waktu pelaksanaan. Targetnya 12 bulan juga, perspektifnya sama, penguatan internal. Nah, jadi tolong dicatat, kalau misalnya Bapak Ibu terkena mutasi, silakan Bapak Ibu ubah yang ini menjadi berapa lama Ibu di tempat yang lama. Misal di bulan Maret Bapak Ibu sudah per tanggal 1 Maret Bapak Ibu mutasi ke sekolah yang lain. Jadi di sini dibuat di sekolah yang lama 2 bulan, di sekolah yang baru 10 bulan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini yang dirubah. Selain ini apalagi yang dirubah? Di sini. Di periode. Jadi yang tadi kita masuk ke periode awal dan periode akhir, itu kita rubah periode akhirnya sampai kapan Bapak Ibu di sekolah yang lama. 28 Februari misalnya. Berarti nanti yang tadinya 31 Desember ini kita rubah menjadi 28 Februari. Lalu Bapak Ibu silakan tambah lagi SKP, buat lagi yang baru. Buat lagi yang baru. Periode awalnya bukan 1 Januari lagi, tapi 1 Maret sampai dengan 31 Desember. Baik. Setelah kita membuat RAK dan menambahkan indikatornya, lalu kita scroll ke bawah, kita isi lampirannya. Nah, di sini ada 3 lampiran yang harus kita isi. Pertama, dukungan sumber daya. Caranya kita klik edit. Nah, tolong dilihat di sini ada warningnya. Pada penjelasan dari kinerja, penomoran lampiran tidak perlu diketik, cukup enter aja. Nomor baris akan dilampirkan secara otomatis per baris setelah kita klik OK. Yang pertama, dukungan sumber daya. Bapak Ibu silakan diketik SDM aparatur yang kompeten. Lalu enter. Di sini Bapak yang kedua silakan ketik sarana dan prasarana sekolah yang memadai. Lalu klik OK. Nah, sudah terbentuk.
Yang kedua, skema pertanggungjawaban, kita klik edit lagi. Kita tuliskan di sini, dilaporkan setiap bulan melalui evaluasi kinerja. Lalu klik OK. Selanjutnya, konsekuensi, kita klik edit. Kita tuliskan di sini, apabila memenuhi ekspektasi, maka akan diprioritaskan mengikuti pengembangan kompetensi. Lalu enter. Apabila tidak memenuhi ekspektasi, maka akan dilakukan evaluasi kinerja. Lalu klik OK. Baik. Setelah terisi semua lampiran, kita scroll lagi ke atas. Nah, lalu kita klikkan ajukan SKP. Apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Lalu, nah, ini artinya setelah kita ajukan SKP dan statusnya SKP-nya dari draft kita berubah menjadi persetujuan. Ini kalau udah status SKP yang menjadi persetujuan, ini kita nggak bisa edit lagi. Kalau edit, kita harus batalkan SKP, balik lagi ke status draft. Nah, kalau status SKP yang draft, baru kita bisa edit, kita ubah dan hapus. Lalu kita klik OK. Oke. Jadi status SKP sini sudah berubah menjadi persetujuan. Ini artinya apa? Artinya kita telah selesai mengerjakan rumah SKP. Dan ini Bapak Ibu silakan lakukan setahun sekali. Lakukan di awal tahun sebelum masuk batas waktu pengisian dan penilaian. Jadi di awal-awal Januari itu Bapak Ibu silakan buat rumah SKP-nya dulu. Nah, rumah SKP ini guru-guru tidak bisa buat dulu sebelum Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah dulu yang buat, baru guru-gurunya bisa buat. Nah, jadi paham ya? Jadi kalau misalnya kepala sekolahnya belum buat, guru-gurunya nggak bisa buat. Jadi kalau misalnya kepala gurunya, kenapa kamu belum buat SKP? Ya, kepala sekolahnya belum buat. Oke. Setelah kita persetujuan, kita masuk ke akun guru. Caranya sama. Sama tadi, masukkan username dan passwordnya, lalu klik sign in. Nah, ini masuk ke akun guru. Sama seperti tadi, cek dulu profilnya, pastikan nama atasan kita sudah muncul nih. Nah, tadi kan pas kepala sekolahnya Pak Abdurrahman, nah, muncul nama Pak Abdurrahman. Oke, ini tidak saya jelaskan kembali karena tadi di awal sudah saya jelaskan. Kita lanjut masuk ke SKP guru. Caranya sama, tambah lagi periode SKP, masukkan periode awalnya 1 Januari, periode akhirnya 31 Desember. Pendekatannya sama, kuantitatif. Lalu klik OK. Oke. Caranya sama juga. Kita klik lagi detail SKP. Kita pertama buat lagi RAK-nya, caranya tambah RAK. Nah, di sini bedanya dengan punya kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah, karena dia kepalanya, jadi tidak ada RAK atasan dan intervensi. Jadi kalau di guru ada namanya rencana hasil kerja atasan dan intervensi. Kita klik. Nah, karena sebagai guru, jadi dia harus mengintervensi tanggung jawab dari atasan. Bapak Ibu silakan pilih yang ini. Nah, di sini ada dua nih, ada yang indikatornya waktu pelaksanaan dan indikatornya persentase.
RAK-nya sama kan? RAK-nya sama. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang indikatornya persentase. Klik di sini. Nah, jenis RAK-nya utama, karena kalau guru dia tidak ada RAK tambahan kecuali Bapak Ibu merangkap jabatan. Jadi sebagai guru Bapak Ibu juga merangkap sebagai misalnya kepala perpustakaan gitu, atau kepala lab. Tetap yang RAK utamanya itu sebagai guru. Jadi klik yang utama sebagai guru. Terlaksananya dan tersusunnya perangkat pembelajaran guru, yaitu dalam kurung analis minggu efektif, prota, promes, silabus, RPP, bahan ajar, dan administrasi guru lainnya. Lalu di sini tulis pada tahap perencanaan pembelajaran. Setelah Bapak Ibu tulis, lalu klik OK. Baik. Sudah jadi RAK yang pertama, kemudian kita tambahkan lagi RAK-nya. Sama seperti yang tadi, kita pilih yang terlaksana program kegiatan pendidikan sekolah dasar, indikatornya yang persentase, jenis RAK utama. Oke. Kita tulis di sini, terlaksananya pelaksanaan pembelajaran sesuai kondisi terkini dalam kurung luring dan garis atau daring dengan memanfaatkan media pembelajaran yang tersedia. Lalu klik OK. Baik, sudah jadi RAK yang nomor 2. Selanjutnya kita klik lagi tambah RAK. Masukkan lagi RAK atasan yang intervensi, sama seperti yang tadi. Pilih yang ini, terlaksananya program kegiatan pendidikan sekolah dasar, indikator yang persentase, jenis RAK-nya utama, terlaksananya pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan kondisi terkini dalam kurung luring dan garis miring atau daring dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Lalu klik OK. Baik. Sudah jadi 3 RAK untuk guru. Kemudian tugas kita selanjutnya yaitu menambahkan indikator ke masing-masing RAK yang tadi kita buat. Nah, untuk RAK yang pertama, kita klik di sini tambah indikator. Pertama, pilih aspek kuantitas. Indikatornya jumlah dokumen perangkat pembelajaran sesuai mapel yang diajarkan. Targetnya 10 dokumen. Lalu klik OK. Ya, seperti ini. Pilih aspek kuantitas. Indikatornya jumlah dokumen perangkat pembelajaran dalam kurung sesuai mapel yang diajarkan. Targetnya 10 dokumen. Jadi kalau misalnya di sini indikatornya jumlah dan targetnya itu nilai atau jumlah dokumen atau jumlah siswa misalnya, kita pilihnya aspek kuantitas. Tapi kalau targetnya di sini persentase dan di sini targetnya persen, 100%, 10%, 50%, itu pilih aspeknya yang kualitas. Jadi kalau udah targetnya persen, ingat aja, kalau targetnya persen berarti kita pilih aspek yang kualitas. Tapi karena di sini targetnya dokumen, berarti pilih aspeknya kuantitas. Setelah terisi, lalu kita klik OK. Nah, seperti yang tadi, setiap RAK kita wajib menambahkan satu lagi indikator, yaitu indikator waktu. Nah, tapi ini tadi kan kita kuantitas, di sini ada lagi satu lagi aspek kualitasnya belum. Indikatornya persentase capaian dokumen perangkat berdasarkan PKG. Nah, targetnya 100%. Kayak tadi saya bilang, kalau di sini indikatornya persentase dan di sini targetnya persen, ya. Silakan dilihat. Kalau di sini persentase, di sini persen. Jadi pilih aspeknya ini kualitas. Tapi kayak tadi, kalau di sini jumlah dokumen, gitu kan, di sini nggak ada kata-kata persentase, berarti targetnya kuantitas. Lalu kita klik OK.
Nah, di sini kita tambahkan satu lagi indikator. Yang ketiga yaitu pilih aspeknya waktu. Targetnya 12 bulan. Karena kalau di sini untuk menyusun silabus dan lain sebagainya biasanya kan per semester, 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, semester pertama, semester kedua. Jadi kalau kita gabung tetap kita wajib membuatnya selama setahun, 12 bulan. Lalu kita klik OK. Oke, untuk yang RAK utama pertama kita sudah selesai. Kita telah menambahkan 3 aspek, 3 indikator. Lalu selanjutnya kita buat lagi untuk RAK yang kedua, tambah lagi indikatornya. Di sini, bukan di sini ya, tapi di sini tambah indikator. Pilih aspeknya kualitas. Nah, di sini indikator persentase, targetnya 100%. Lalu aspek indikator pertama, persentase jumlah pertemuan tatap muka, daring atau luring. Targetnya 100%. Lalu klik OK. Selanjutnya kita tambahkan indikator lagi, pilih aspeknya waktu. Targetnya 12 bulan. Ya. Lalu klik OK. Baik. Selanjutnya yang kita menambahkan untuk RAK yang ketiga, kita tambahkan lagi indikatornya, pilih aspek kualitas juga, persentase capaian hasil penilaian garing evaluasi berdasarkan nilai PK guru, targetnya 100%. Lalu klik OK. Lalu kita tambahkan satu lagi indikator, pilih aspek waktu, targetnya 12 bulan. Lalu klik OK. Oke, sudah siap kita membuat RAK untuk guru. Selanjutnya kita scroll lagi ke bawah, kita tuliskan lampirannya. Setelah kita membuat lampiran, kita scroll lagi ke atas, kita cek lagi apakah sudah sesuai, sudah benar. Kalau sudah benar, Bapak Ibu silakan ajukan SKP. Oke, klik ajukan SKP. Nah, bedanya dengan yang punya kepala sekolah, kalau kepala sekolah, begitu kita ajukan SKP, statusnya dari draft langsung persetujuan. Tapi kalau untuk guru, kita klik ajukan SKP, statusnya baru berubah menjadi pengajuan dan harus disetujui oleh kepala sekolah. Jadi kita klik ajukan SKP. Nah, di sini seperti tadi, Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai tinjau. Jadi ketika kita ajukan SKP, nanti kepala sekolah meninjau dulu nih, dicek dulu sesuai enggak dengan apa nanti ada salah pengetikan atau kesalahan target dan sebagainya. Jadi kepala sekolah ditinjau dulu, kalau sudah sesuai baru disetujui. Nah, ini kita klik OK. Nah, statusnya berubah menjadi pengajuan. Setelah berubah menjadi pengajuan, kita langsung hubungi kepala sekolah. Pak, saya sudah membuat rumah SKP, saya sudah ajukan, silakan tolong ditinjau. Apakah ada yang salah? Kalau tidak ada yang salah, silakan disetujui, Pak. Oke, kita masuk ke akun kepala sekolah. Caranya, ketika guru-guru sudah membuat SKP, sudah mengajukan SKP, Bapak Ibu kepala sekolah silakan melakukan peninjauan dan menyetujui atau menolak. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah menolak SKP yang diajukan, berarti akan berubah statusnya menjadi draft. Nah, caranya masuk lagi ke menu SKP. Bapak Ibu silakan, di sini ada 4 menu. Detail SKP tadi untuk membuat RAK. Nah, di sini ada namanya SKP bawahan. Jadi klik SKP bawahan. Nah, Bapak Ibu silakan pilih guru yang
akan disetujui. Contoh nih, Pak Asep tadi kan klik detail. Nah, Bapak Ibu silakan dicek sudah betul atau tidak apa yang dibuat tadi sama gurunya. Nah, kalau sudah sesuai, silakan klik edit status. Nah, di sini dirubah statusnya yang tadinya pengajuan menjadi persetujuan. Kalau misalnya mau dibalikan lagi ke draft, jadi Bapak Ibu silakan klik pilih yang draft. Nah, tapi wajib membuat keterangannya. Kira-kira apa yang misalnya mau dirubah? Misalnya tambah indikator. Nah, misalnya gitu. Jadi harus dibuat keterangannya agar si gurunya tahu nih apa yang mau dirubah. Ya. Kalau tidak dirubah, kalau sudah oke semua, berarti tinggal masuk ke persetujuan, lalu klik OK. Oke, berubah status SKP Pak Asep menjadi persetujuan. Setelah status Pak Asep, SKP Pak Asep menjadi persetujuan, berarti Pak Asep sudah selesai membuat rumah SKP. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat rumah SKP, berarti kita membuat isi dari SKP-nya itu sendiri. Caranya, Bapak Ibu silakan masuk ke menu SKP lagi. Kalau diisi SKP, ini terbalik. Kalau rumah SKP ini Bapak Ibu Kepala Sekolah dulu buat, baru gurunya bisa buat. Tapi kalau isi SKP, ini terbalik. Gurunya dulu yang buat, baru kepala sekolah yang bisa buat. Kenapa? Karena pekerjaan guru harus sinkron nih dengan pekerjaan kepala sekolah. Jadi misalnya, saya membuat 10 surat misalnya. Nah, jadi atasan saya atau kepala sekolah saya di sini harus membuat rencana aksinya menyetujui 10 surat atau mengoreksi 10 surat. Jadi seperti itu. Jadi harus ada yang membuat dan ada yang mengoreksi atau menyetujui. Oke, saya masuk ke akun guru, kita masuk ke SKP, lalu pilih menu yang penilaian. Nah, di sini ada Bapak Ibu silakan dilihat, ada periode Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya. Sampai ke tahunan. Oke, sekarang saya coba jelaskan satu-satu. Saya berikan contoh pengisian misalnya untuk periode Januari. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di sini. Di periode Januari, ada yang namanya batas pengisian. Untuk tahun 2023, ini masih kita kasih kelonggaran. Karena ini kita baru mulai. Nah, tapi untuk tahun depan, untuk 2024 dan seterusnya, ini akan diberlakukan batas pengisian dan batas penilaian. Jadi tolong diperhatikan tanggalnya. Kalau misal dibuat batas pengisian dan penilaian setiap tanggal 5 per bulannya, itu setiap tanggal 5. Contoh berarti di periode Januari, batas pengisiannya ini dan penilaiannya sampai 5 Januari. Nah, jadi Bapak Ibu dari tanggal 1 sampai tanggal 5, Bapak Ibu buat rumah SKP-nya dulu. Buat rumah SKP-nya, kemudian Bapak Ibu sebelum tanggal 5 Januari, Bapak Ibu buat dulu rencana aksi yang untuk Januari. Ya. Jadi, pertama saya ulang lagi, sebelum tanggal 5 Januari, Bapak Ibu buat rumah SKP-nya, lalu Bapak Ibu buat rencana aksi untuk bulan Januari. Nah, di bulan Februari, sebelum tanggal 5 Februari, Bapak Ibu isi bukti dukung dan lihat hasil untuk bulan Januari. Dan di
sebelum tanggal 5 Februari, Bapak Ibu buat juga rencana aksi bulan Februari. Oke. Di sebelum tanggal 5 Maret, Bapak Ibu buat dulu isi bukti dukung untuk bulan Februari. Dan Bapak Ibu silakan buat rencana aksi bulan Maret. Begitu seterusnya. Paham ya? Oke. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk akun guru. Untuk rencana aksi Bapak Ibu guru di bulan Januari. Contoh, kita klik di sini tombol warna merah rencana aksi. Ini adalah RAK Bapak Ibu yang tadi kita udah buat. Masing-masing RAK kita buatkan rencana aksinya. Jadi rencana aksi ini adalah apa yang Bapak Ibu kerjakan setiap bulannya. Misalnya ini untuk periode Januari, berarti apa yang Ibu rencanakan nih, Bapak Ibu rencanakan di bulan Januari, apa yang akan Bapak Ibu kerjakan. Gitu. Nah, tapi harus terkait dengan RAK yang udah Bapak Ibu buat. Contoh, di sini RAK yang Bapak Ibu buat, di sini ditulis terlaksananya dan tersusunnya perangkat pembelajaran guru, analis minggu efektif, prota, promes, silabus, EPP, dan lain sebagainya. Nah, jadi kan Ibu tugasnya, Bapak Ibu tugasnya ini membuat, melaksanakan, dan menyusun perangkat pembelajaran. Ya, itu harus tercapai target selama 12 bulan tadi kan. Di sini ada waktu penyusunan dokumen. Nah, Bapak Ibu wajib menyelesaikan selama 12 bulan. Bapak Ibu ada target nih, selama 12 bulan Bapak Ibu harus membuat prota, promes, silabus, dan lain sebagainya. Nah, untuk di bulan Januari apa yang Bapak Ibu buat? Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Contoh di sini saya sudah susun untuk rencana aksi yang pertama, RAK pertama di bulan Januari, klik tambah di membuat administrasi guru. Lalu klik oke. Nah, jadi untuk mencapai target ini yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu guru lakukan di bulan Januari membuat administrasi guru pastinya. Nah, yang kedua, untuk RAK yang ini, untuk mencapai target pelaksanaan pembelajaran sesuai kondisi terkini, apa yang Bapak Ibu buat? Ya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar termasuk membuat media pembelajaran siswa. Lalu klik OK. Untuk yang RAK yang ketiga, terlaksananya pelaksanaan penilaian pembelajaran, Bapak Ibu buat, lalu klik OK. Selesai, Bapak Ibu membuat rencana aksi. Untuk bulan berikutnya sama seperti ini. Jadi Bapak Ibu silakan membuat rencana aksi bulan 2, bulan 3, dan seterusnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai nih membuat rencana aksinya. Selanjutnya kita membuat bukti dukung. Jadi untuk setelah kita membuat rencana aksi, di bulan berikutnya kita membuat bukti dukung untuk bulan Januari. Caranya sama, klik SKP, masuk ke menu penilaian, nah, klik yang pengisian bukti dukung. Oke, Bapak Ibu bisa lihat di sini yang tadi kita tulis untuk RAK yang ini, rencana aksinya ini, membuat administrasi guru. Nah, Bapak Ibu punya target nih. Jumlah dokumen yang harus Bapak Ibu buat selama 12 bulan itu 10 dokumen. Nah, bukti dukungnya, caranya klik sini, tambah. Nah, di sini harus kita tulis nih judul laporan atau bukti yang kita lampirkan di Google Drive. Nah, bukti dukung ini cuma perlu linknya, link dari Google Drive atau Dropbox atau Terabox dan lain sebagainya. Bapak Ibu silakan masuk ke Google Drive
Di Google Drive ini Bapak Ibu silakan buat SKP 2023, 2024 dan lain sebagainya. Klik di sini. Di dalam folder SKP 2023, buat di sini nama kepala sekolah dan nama guru-gurunya. Di dalam folder masing-masing pegawai dibuat juga dari bulan 1 sampai bulan 12. Nah, tadi karena kita mau membuat bukti dukung bulan Januari, kita klik bulan Januari, lalu kita upload kerjaan kita di sini. Cara uploadnya Bapak Ibu silakan klik tambah ini, tambah new, lalu pilih file upload. Lalu Bapak Ibu silakan masukkan kerjaan atau bukti kerjaan Bapak Ibu selama bulan Januari. Jadi contoh saya pilih yang ini, lalu klik open. Oke, kita tunggu baru akan muncul sini. Nah, setelah kita upload ini, kita masuk lagi ke folder kita. Pilih tadi karena kita mau upload yang bulan Januari, pilih folder bulan Januari. Nah, Bapak Ibu silakan pilih copy link nih, salin link atau copy link yang ini. Oke, klik di sini. Linknya sudah tercopy, Bapak Ibu masuk ke akun Bapak Ibu lagi tadi. Lalu pastekan di sini. Ctrl V. Nah, pastekan di sini. Ini sudah terbentuk nih. Nah, nama bukti dukungnya apa yang tadi? Misalnya laporan administrasi guru Januari 2023. Jadi ini ya. Kemudian klik OK. Nah, akan seperti ini nanti. Kita buat laporan administrasi guru Januari 2023, linknya langsung masuk ke link yang tadi. Kalau kita klik, selanjutnya setelah kita input bukti dukung, jangan lupa kita tulis realisasinya. Nah, tadi kan kita target 1 tahun ini 10 dokumen ya. Lalu klik. Jadi kita buat di sini berapa dokumen? Misalnya kita buat untuk bulan Januari 2 dokumen. Sumber datanya dari mana? Sumber datanya kalau saya biasanya buatnya Google Drive. Karena kan di Google Drive itu macam-macam yang kita masukkan. Jadi sumber datanya langsung dari Google Drive aja. Lalu klik OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita untuk yang kuantitas sudah nih. Selanjutnya kita buat yang kualitas, target kualitasnya. Caranya sama juga. Klik tambah, masukkan pastekan yang tadi, link Google Drive yang tadi, karena kan di satu sumber. Lalu di sini buat sama laporan administrasi guru Januari. Lalu klik OK. Yang beda di sini di realisasi. Klik edit. Tadi kan jumlah dokumen yang ditanya, ya targetnya. Kalau ini kan targetnya persen, berarti misalnya 2 dokumen itu kita bilang 10%. Sumber datanya juga sama, Google Drive. Lalu klik OK. Seperti ini. Jadi untuk yang target ini dokumen, baru kita selesaikan di bulan Januari 2 dokumen misalnya. Di sini targetnya 100%, di bulan Januari kita baru mengerjakan 10%. Nah, untuk indikator waktu nggak usah kita tambahkan. Nah, kemudian untuk yang kedua, di RAK kedua kita tambahkan juga ya untuk di indikator kualitas. Klik tambah, pastekan yang tadi juga karena masih sama di folder yang sama. Tulis di sini nama bukti dukungnya apa misalnya. Laporan kegiatan belajar mengajar misalnya. KBM Januari 2023. Misalnya gini. Lalu klik OK. Jangan lupa lagi realisasinya, tulis di sini misalnya berapa persen, 10%. Sumber dari Google Drive juga. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk RAK yang ketiga, klik lagi tambah, bukti dukungnya masih sama yang tadi, pastekan lagi. Di sini tulis di sini laporan penilaian siswa
Januari 2023. Lalu klik OK. Kemudian masukkan lagi realisasinya, misalnya 10% juga, sumber data Google Drive. Lalu klik OK. Nah, selesai kita membuat bukti dukung. Langkah selanjutnya yaitu penilaian. Caranya Bapak Ibu silakan masuk ke, langsung kita buka akun kepala sekolah. Nah, cara menyetujui atau menilai SKP yang sudah Bapak Ibu guru buat yaitu pertama klik SKP, lalu masuk ke penilaian. Nah, di sini ada dua nih, ada dua menu, ada pelaksana kinerja dan ada pemantauan dan evaluasi. Untuk penilaian, Bapak Ibu kepala sekolah silakan klik menu pemantauan dan evaluasi. Pilih periodenya, tadi kita isi yang Januari, pilih penilaian bawahan. Nah, lalu klik yang ini. Tadi siapa yang mengajukan yang sudah buat? Misalnya tadi Pak Asep. Klik Pak Asep. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat di sini. Dicek pekerjaan Bapak Ibu gurunya. Nah, bukti dukungnya ada, silakan dicek. Klik di sini. Oh iya, sudah buat. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu lihat realisasinya. Oh, baru buat 2 dokumen. Nah, jangan lupa diberikan penilaian. Caranya klik di kolom feedback, klik tambah. Nah, silakan diberikan jempolnya. Bisa Bapak Ibu silakan jempol ke atas atau jempol ke bawah, itu terserah Bapak Ibu. Atau bisa juga ditulis di sini sudah cukup bagus. Lalu klik OK. Oke, yang kedua juga isikan di sini. Misalnya ini jempolnya aja misalnya. Klik OK. Nah, untuk yang era kedua, oke, klik OK lagi. Yang era ketiga, tambah lagi jempolnya. Nah, kemudian setelah kita memberikan jempol, jangan lupa kita memberikan rating hasil kinerjanya. Caranya klik ubah. Nah, di sini baru kita bisa menilai atasan kita apakah targetnya sudah tercapai atau belum. Kalau misalnya sudah tercapai, kita buat di sini sesuai ekspektasi. Kalau belum tercapai, silakan beri nilai di bawah ekspektasi. Kalau melebihi dari targetnya di bulan itu, kita buat di atas ekspektasi. Jadi ini tolong diperhatikan Bapak Ibu guru, jangan sampai atasan kita ini atau kepala sekolah ini menilai kita di bawah ekspektasi. Kalau kita dikasih nilai di bawah ekspektasi, ini artinya nilai kita akan di bawah baik. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa membuat atau mengajukan usul naikkan gaji berkala dan usul naik pangkat. Karena syarat untuk kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkat itu syaratnya minimal SKP bernilai baik. Jadi kita harus serius mengerjakan pekerjaan kita, jangan sampai atasan kita atau kepala sekolah kita memberikan nilainya di bawah ekspektasi. Nah, ini contoh, misalnya kita diberi nilai sesuai ekspektasi. Lalu klik OK. Nah, jangan lupa klik lagi ubah, sama seperti tadi, sesuai ekspektasi. Nah, lalu klik OK. Oke, di sini baru akan muncul nilainya, bahwa predikat kinerja untuk bulan Januari sudah baik. Artinya kita sudah selesai membuat SKP untuk periode Januari. Nah, bagaimana kalau misalnya mau cetak? Caranya sama. Dari kepala sekolah bisa. Dari kepala sekolah nanti Bapak Ibu bisa cetak form penilaian atau dan juga cetak dokumen evaluasi kinerja. Punya Pak Asep. Tapi kalau dari gurunya bisa juga. Dari gurunya Bapak Ibu silakan cetak form penilaian. Di menu SKP, detail SKP,
cetak form penilaian. Caranya klik ini untuk yang Januari, klik cetak, pilih tanggalnya, lokasinya tulis saja kabupaten atau minimal kecamatan, jangan jangan desa, tapi tulis kecamatan atau kabupatennya. Yang nomor 3 dan nomor 4 diabaikan aja, dikosongkan aja karena ini opsional, lalu klik OK. Nah, nanti akhirnya seperti ini. Periode Januari, Bapak Ibu sudah dinilai. Nah, ini sesuai ekspektasi. Yang kedua, sesuai ekspektasi dan predikat kinerjanya baik. Nah, ini yang tadi jempol-jempolnya. Nah, selain itu, Bapak Ibu klik juga yang ini, cetak dokumen evaluasi kinerja, sama seperti tadi. Tanggalnya tanggal berapa, lokasinya juga sama, yang ini dikosongkan. Untuk pejabat penilai kinerjanya juga sama. Lalu klik OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Di sini ada nilai predikat kinerja pegawainya baik. Oke. Berarti kita sudah selesai membuat SKP untuk periode Januari. Lakukan hal yang sama untuk periode bulan berikutnya sampai dengan periode tahunan. Oke, selanjutnya kita buat rencana aksi untuk kepala sekolah. Caranya sama seperti yang punya guru. Bapak Ibu silakan klik menu SKP, lalu masuk ke penilaian, lalu buat rencana aksi. Untuk kepala sekolah hanya ada 2 RAK. RAK yang pertama utama dan RAK kedua yaitu tambahan. Nah, kita buat untuk rencana aksi yang utama. Caranya sama seperti tadi. Tulis rencana aksinya, mengevaluasi administrasi guru, lalu klik OK. Oke, selanjutnya tambah lagi di RAK yang pertama, lalu klik OK. Tambah lagi satu lagi, lalu klik OK. Oke, untuk RAK yang pertama ada 3 rencana aksi. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk RAK yang kedua, mengevaluasi pelayanan minimal guru terhadap siswa. Klik OK. Oke, untuk kepala sekolah hanya ini rencana aksinya. Kemudian kita masuk ke menu penilaian, lalu kita buat bukti dukungnya. Caranya sama seperti tadi. Misalnya ini lagi, rekapan laporan bukti dukung guru Januari 2023, lalu klik OK. Baik, realisasinya juga jangan lupa klik realisasi, misalnya berapa persen, 10% misalnya, sumber datanya dari Google Drive, lalu klik OK. Untuk yang nomor 2 sama juga, mengevaluasi pelayanan minimal guru terhadap siswa, klik tambah, laporan evaluasi guru, lalu klik OK. Baik, lalu realisasinya misalnya sama tadi 10% contoh, lalu klik OK. Oke, setelah kita membuat bukti dukung, nah silakan Bapak Ibu nanti lapor ke kepala dinas untuk dilakukan penilaian. Jadi Bapak Ibu yang menilai itu kepala dinas. Baik, setelah ini kita sudah selesai membuat aplikasi e-kinerja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga tutorial ini cukup jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.